Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kita akan membawakan suatu materi yang berjudul terkait dengan penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah melalui jalur litigasi dan juga jalur non-litigasi. Untuk tim kami sendiri, itu terdiri dari Muhammad Adi Januari Saputra dengan NIM tertera, Yovita Marsela Juta dengan NIM tertera, Aulia Arkan Ismail Nugroho dengan NIM tertera, Dias Rashid Kurniawan dengan NIM tertera, Aston Sebastian dengan NIM tertera, dan Rivaldi Amanda Saputra dengan NIM tertera. Oke, jadi apa sih yang melatar belakangi eh, riset kami? Jadi berdasarkan dengan eh, permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Ekonomi syariah itu merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Sengketa dalam ekonomi syariah dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat serta dapat menghambat perkembangan ekonomi syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, eh, penyelesaian sengketa yang adil dan efektif menjadi sangat penting untuk memastikan kelangsungan dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor ekonomi syariah. Dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah, terdapat dua jalur utama yang dapat ditempuh, yaitu jalur litigasi dan juga jalur non-litigasi. Untuk jalur non-litigasi itu sendiri melibatkan proses pengadilan, di mana nanti penyelesaian sengketa ini akan diselesaikan melalui badan pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara. Dalam konteks ini, peradilan agama yang memegang peran penting untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Sebaliknya, untuk jalur non-litigasi sendiri itu melibatkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Contohnya seperti mediasi, negosiasi, konsialisasi, dan arbitrase. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada penyelesaian sengketa melalui peradilan agama dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, penyelesaian melalui pengadilan agama. Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, secara jelas memberikan kompetensi kepada pengadilan agama untuk mengadili perkara ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah sebagai suatu kompetensi absolut. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, peradilan agama dapat menangani sengketa-sengketa yang melibatkan transaksi ekonomi syariah seperti sengketa dalam akad jual beli, akad pembiayaan, akad investasi, dan lain sebagainya. Para pihak yang terlibat dalam sengketa dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk mendapatkan penyelesaian sengketa secara formal melalui proses litigasi. Baik, selanjutnya ada penyelesaian melalui lembaga alternatif. Lembaga alternatif yang dimaksud dalam pada presentasi kami kali ini yaitu adalah arbitrase. Di mana menurut pasal 1 ayat 1 arbitrase, proses penyelesaian sengketa yang diajukan melalui Basyarnas harus berdasarkan perjanjian arbitrase yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hanya sengketa yang telah ada perjanjian tertulis yang dapat diproses melalui arbitrase. Lembaga penyelesaian tersebut salah satunya melalui BAMUI atau Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Sejak berdirinya Badan Arbitrase ini, mekanisme litigasi di Basarnas telah diatur secara sistematis. Mekanisme pengaturan Basarnas sebagian besar telah dijelaskan dan dilaksanakan sejak tanggal 21 Oktober 1993 berdasarkan Rapat Dewan Pimpinan MUI tanggal 24 Desember tahun 2003. BAMUI kemudian berubah menjadi namanya Basyarnas. Nah, Basyarnas ini merupakan salah satu instrumen yang dibentuk oleh Organisasi Majelis Ulama Indonesia. Sehingga secara singkatnya, proses penyelesaian sengketa yang diajukan melalui Basyarnas harus dilandasi dengan adanya perjanjian arbitrase yang disepakati para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hanya sengketa yang terdapat perjanjian tertulis yang dapat diproses melalui cara arbitrase ini. Kemudian ada Kita perbandingan. masuk ke perbandingan efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non litigasi. Dalam jalur litigasi sendiri, efektivitas dari penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan agama berdasarkan kewenangannya sebagaimana telah disebutkan di atas masih seringkali mengalami problematika dalam perjalanannya.
kewenangan dalam mengadili penyelesaian persengketaan ekonomi syariah masih seringkali mendapati dualisme kewenangan di antara pengadilan agama dan juga pengadilan negeri. Problematika dualisme kewenangan yang terjadi pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini diantaranya disebabkan oleh faktor seperti adanya choice of forum yang disyaratkan pada pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menunjukkan sikap inkonsistensi perumusan aturan hukum oleh para pembentuk undang-undang. Namun, sebagaimana telah berjalannya waktu eh, dengan keadaan sengketa dualisme kewenangan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menafsir undang-undang pada putusan nomor 93 garing PU 10 garing 2012 yang menegaskan secara langsung bahwasannya penyelesaian sengketa persengketaan ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut yang dimiliki oleh peradilan agama. Kemudian pada jalur non litigasi, efektivitas dari penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi pada pelaksanaannya seringkali membuat para pihak yang melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi cenderung mendapati hasil yang kurang puas dikarenakan adanya aturan yang saling kontradiktif pada masa penyelesaian dan juga pengambilan hukum. Namun berdasarkan ekonomi syariah yang berbasiskan Islam, tentunya sangat direkomendasikan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi dengan mengedepankan perdamaian yang biasa dikenal dengan sebutan al-suhlu, yang dimana upaya damai dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dengan menekankan syariat dengan prinsip-prinsipnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Jika berpacu pada teori efektivitas hukum menurut Sujono Sukanto, hukum dapat dikatakan efektif jika ada dampak hukum yang sifatnya positif, sehingga hukum itu sendiri sesuai dengan tujuannya. Baik penyelesaian secara litigasi ataupun non-litigasi, masing-masing dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan suatu sengketa ekonomi syariah. Pilihan penyelesaian sengketa dikembalikan kepada kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa dan kompleksitas sengketa. Jika sengketa ekonomi syariah tidak begitu kompleks dan dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka jalur non-litigasi menjadi pilihan yang lebih efektif. Namun, jika permasalahannya sudah sangat kompleks dan tidak mungkin dilakukan musyawarah mufakat, maka jalur litigasi lebih tepat untuk diambil karena penegakan hukumnya yang tegas. Baik, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang pertama, bahwasannya menurut pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 20, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodako, dan ekonomi syariah. Kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu materi hukum berupa peraturan perundang-undangan tentang kewenangan penyelesaian sengketa syariah, banyak berbenturan dengan undang-undang yang lain, politik hukum dari Mahkamah Agung yang masih belum memberikan dukungan terhadap kewenangan tersebut, dan budaya hukum dari masyarakat, utamanya kalangan pelaku bisnis syariah yang masih memandang sebelah mata terhadap pengadilan agama. Momentum ini hendaknya dipandang sebagai amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah pertaruhan bagi citra pengadilan agama itu sendiri. Kemudian terkait dengan penyelesaian sengketa termasuk dalam ranah hukum kontrak, maka yang berlaku adalah pedoman peluang kontrak, khususnya di mana para pihak bebas untuk menentukan pilihan yang sah atau memilih pertemuan penentuan debat yang akan digunakan dalam kesempatan perdebatan yang saling menghormati antara mereka yang membuat pengertian. Undang-Undang tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 telah memberikan kompetensi untuk kewenangan kepada pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, telah mereduksikan kompetensi absolut peradilan agama. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sangat jelas disebutkan bahwa peradilan agama mempunyai kompetensi absolut di bidang ekonomi syariah, termasuk di dalamnya mengenai bank syariah. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah pasal 55 ayat 1 yang mengatur tentang tempat penyelesaian sengketa perbankan syariah. Pasal ini menyebutkan penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup peradilan agama. Namun, ketentuan ayat 2 dan ayat 3 pasal tersebut membuka peluang penyelesaian sengketa di tempat lain. Syaratnya, tempat penyelesaiannya telah dijanjikan oleh para pihak sebelumnya dalam akad. Dengan kehadiran Undang-Undang Perbankan Syariah, kompetensi pengadilan dalam menangani persoalan sengketa, perbankan syariah bukan hanya menjadi kewenangan pengadilan agama, tetapi pengadilan umum pun mempunyai kewenangan yang sama untuk menangani perkara sengketa perbankan syariah. Baik, sekian pemaparan dari
presentasi kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.